Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gempa. Di sini soalnya bisa dibaca, kita akan membuat gedung minimal 5 lantai, lokasi sesuai tempat lahir dan data teknis seperti pada soal sebelumnya. Kita merencanakan dengan tinggi 23 dan 4,5 m serta 3,7 m pada lantai 2 sampai 6, dan ini beban-bebannya bisa kita lihat di layar. Lalu kita langsung saja membuat model, terus di sini angka-angkanya bisa diisi. Ada 6, 5, 3, tingginya 3,7, terus X-nya 6 dan 5. Terus kita bisa langsung ke grid, ke spacing, terus diganti yang Z1-nya 4,5. Lalu oke, koordinat lagi dan oke. Seperti ini gambaran portal 3D gedungnya. Yang pertama kita langsung aja mengganti tumpuannya menjadi tumpuan jepit, dan di sini sudah tumpuan jepit. Lalu kita akan membuat materialnya. Kita masuk ke define material, terus add new material. Kita buat beton 30 MPa seperti pada layar. Kita masukkan angka-angkanya, terus kita oke. Lalu kita buat BJTD 40, dan angka-angkanya kita masukkan. Di situ ada 400, 570, 400, 570. Lalu selanjutnya kita masukkan BJTP 24 dengan angka-angka berikut. Oke, yang tertera pada layar. Kita lanjut aja. Selanjutnya kita akan membuat plat. Di sini kita define section properties, area section. Terus di sini ada P10 dan P12 sudah saya buat. P10 di sini ukurannya 0,1, 0,1 dan ya seperti pada gambar, dan ini kita isi 0,25 sampai di tengah situ. Untuk warnanya abu-abu tua ya. Kita klik OK. Lalu untuk P12 juga hampir sama, cuman ukurannya 0,12. Lalu itunya beton 30 PA dan itunya masih sama 0,25. Oke. Lanjut kita akan membuat balok dan kolom. Kita define, lalu ke section properties, frame section, add new properties, dan disitu sudah saya buat ada kolom 60 kali 60 yang berwarna oranye, ukuran 0,6, lalu kita isi seperti berikut: 0,7, 0,7. Kalau ininya kita ganti menjadi BJTP 24. Nah, di sini ada balok, kita modify ukurannya 50 kali 50 kali 40, 40 kali 50, sorry. Lalu ini bisa dilihat pada layar. Kalau kita ganti ininya ketebalannya 0,05 untuk selimutnya, dan ini juga 0,05. Oke. Lanjut kita akan memasukkan balok dan kolom. Pertama kita akan masukkan balok dulu ya teman-teman. Mulai dari lantai paling atas kita blok dari lantai atap, lalu ke bawahnya kita blok sampai bawah, blok lagi, blok. Nah sudah, lalu kita masukkan assign frame section, balok 40 kali 50, apply. Oke, baloknya sudah. Sekarang kita masukkan kolomnya. Nah, kolomnya ini kita langsung aja select properties, terus frame section. Kita ke select yang F1 itu udah menyelect kolomnya. Lalu kita langsung assign aja, assign frame section, kolom 60 kali 60. Oke, kita apply. Nah, ini udah diaplikasikan seperti ini gambarnya. Lanjut kita akan memasukkan plat atap dan plat lantai. Kita langsung aja draw ya, quick draw area. Untuk lantai atap kita masukkan P10. Nah, untuk lantai 2 sampai lantai 6 kita masukkan P12. Kita turun ke lantai 2 lantai lainnya, P12, kita blok lagi P12, ke bawah lagi P12,
P12 kita blok lagi, kita masukkan P12. Oke, sudah. Nah, kita langsung cek aja buat gambarnya. Di sini ada extrude, terus section, apply to our windows. Nah, ini gambarnya. Sorry, kita salah ini. Oke, kita ganti lagi buat melihat secara jelas ya platnya. General option, section, apply to all windows, apply. Nah, ini sesuai warnanya seperti ini. Yang gelap itu plat atapnya, yang abu-abu tua itu. Oke. Kita balikin lagi kayak tadi biar gampang. Kita terus kita bakalan buat platnya ya. Select, kita pencet select, properties, lalu area section, dan kita pilih P10 dan P12. Jadi dari lantai atap sampai lantai bawah kita select, oke, close, kita assign area automatic area mesh, dan kita ganti ininya 10 apply 10 kali 10 ya, nanti ada tulisannya. Nah, tulisannya 10 kali 10. Lalu kita blok semuanya Ctrl A, kita assign frame automatic frame mesh, kita checklist yang kedua, dua-duanya kita apply. Oke. Udah, lanjut kita define load case. Kita sudah masukkan live SDL, kita masukkan dead, live, dan SDL nya ya buat masukin bebannya. Nah, lanjut kita menambahkan beban. Kita select properties, area section, pertama kita pilih P10, oke. Lalu kita masukkan bebannya dengan cara assign area load, uniform shell, SDL. Kita pilih SDL nya dulu, beratnya 0,09 sesuai yang di Excel tadi ya. Lalu kita klik apply, lalu kita select ulang lantai atapnya, get preview selection, lalu kita masukin beban hidupnya, live nya sesuai yang di Excel tadi, yaitu bebannya 0,1. Oke, uniform shell kita ganti live 0,1, apply, oke. Oke, di sini agak. Nah, sudah. Lanjut ke P12 ya. Kita select, kita properties, frame area section, P12 select. Oke. Nah, lalu kita masukkan bebannya, assign area load, uniform shell, SDL, masukkan 0,53. Kita sesuai yang di Excel. Oke, nih. Oh, ini nih ukuran Excel ya. Oke, 0,53 benar. Lalu kita select get preview selection untuk memasukkan beban hidupnya. Assign area load, uniform shell. Beban hidupnya tadi 0,25 ya. Kita masukkan 0,25. Kita klik apply. Oke. Sudah semua. Lanjut kita akan menambahkan beban dindingnya, mulai dari lantai atap terlebih dahulu. Lantai atap kita blok ya, teman-teman. Nah, ini kita blok pinggir-pinggirnya karena kita akan menambahkan beban atap. Oke. Kita masukkan frame load, distribute, SDL 14,8 sesuai yang di Excel tadi beban hidupnya. Apply, beban SDL nya apply, oke. Lalu nah ini dia 14,8. Kita akan masukkan beban dinding untuk lantai 2 sampai lantai 5. Kita blok dulu semuanya untuk pinggir-pinggirannya, dinding-dindingnya. Oke, kita blok.
Lanjut ke bawah, kita blok juga. Next. Oke. Kalau kita assign lagi ya teman-teman. Oke, sebentar. Kita assign frame load, distribute, SDL kita masukkan 29,6. Klik apply. Oke. Lalu kita akan menambah beban-beban lagi, beban earthquake. Kita klik define load patterns, dan di sini sudah saya tambahkan ya untuk EQDX, EQSX modify. Nah, ini kita masukkan sesuai perhitungan yang di ini kita. Untuk SS-nya seperti ini, SD-nya sudah sesuai, LT-nya juga sudah sesuai, FA dan FV-nya kita masukkan yang dari Excel, perhitungan Excel. Oke, ini sudah sesuai semua. Begitu pula dengan EQX-nya, tinggal modify ya namanya, lalu kita modify yang EQSC-nya, lalu kita klik global Y direction karena ini intinya angkanya sudah sama semua ya, SS, S1, FA, FV-nya. Oke, kita klik OK. Oke. Lalu kita akan masuk define function. Untuk grafiknya response spectrum, kita pilih ASCE 6, ASCE, lalu add new function. Nah, ini grafiknya kita ubah sesuai dengan hitungan yang spektrum tadi. Nah, ini SD-nya dan SS-nya dan S1-nya kita masukkan. Site class-nya E ya, karena tanah lunak. Oke. FA dan FV-nya tadi yang seperti yang ada di Excel, dan grafiknya sudah terlihat sama ya. Lanjut aja. Oke. Nah, kita masuk mengedit define load cases, menambah untuk EQDX. Nah, terus ininya kita ganti dari spektrum respon spektrum. Lalu untuk ininya perkantoran dan U1, lalu kita add. Intinya kita isikan dengan yang di Excel tadi 1,2263. 1,2263. Kita isikan 2263, kita add. Oke. Lalu kita lalu kita bikin satu lagi untuk EQDY-nya. Kita tinggal add copy aja, kita modify, terus kita ganti ininya U2 dan kita modify. Oke. Kita klik oke. Ini kita ganti nama dulu ya, tadi bukan masalah. Oke. Lalu kita akan membuat mass source-nya. Mass source, define mass source, add new. Lalu kita checklist yang di bawah dan unchecklist yang di atas seperti ini. Nah, kita menambahkan date, kita add, lalu SDL 1 kita add, lalu live 0,3 kita add. Oke. Kita klik OK. Lanjut kita blok semuanya jadi Ctrl+A, kita assign, kita define join constraint, kita ganti diafragmanya, dan ini sudah kita checklist, kita OK.
Oke, lalu kita pencet di diapagrama, kita apply. Oke. Nah, kita akan ngecek apakah sudah. Nah, oke, diapagrama sudah teraplikasikan. Lanjut kita define load combination, kita akan membuat kombinasi. Nah, saya di sini akan membuat 18 kombinasi ya. Yang pertama kita 1,4 det, 1,4 SDL. Kita modify 1,4 SDL untuk combo pertama. Lanjut untuk combo dan seterusnya kita sesuai yang ada di Excel ini yang sudah saya buat. Ini combo kedua. Oke. 1,2 lalu kita menambahkan live nya 1,6 L. Oke. Sorry. Kita lanjut ke combo ketiga dan combo seterusnya. Di sini combo ketiga kita pakai 1,35 sesuai perhitungan dari tabel kombinasinya yang memakai SDS. Jadi hasilnya 1,35 dan 0,75 untuk rumus ini. Kita modify 1,35 det 1,35 SDL. Dan ini sudah saya masukkan sampai combo 18 ya, saya percepat karena lumayan lama di sininya. Oke. Lalu kita set analyze, kita pilih yang 3D frame sini. Kita oke. Lalu kita bakal run analisis. Sebelumnya bakal kita save dulu ya di folder. Oke, UAS Rizky gempa save. Oke. Lanjut kita tunggu ya sampai ininya bakal berbentuk jaring-jaring begitu. Oke, lanjut kita akan mengambil datanya. Kita pencet CTRL-T. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini kita akan mengambil modal information, tabel, mass, ratio. Ini kita convert ke Excel aja langsung. Lalu kita bakal copy, kita masukkan ke Excel. Beban gempa dinamis, kita paste. Oke, nah di sini sudah memenuhi ya karena ininya lebih dari 90%. Nah, sekarang tabel yang kedua kita CTRL-T, kita unchecklist dulu. Kita base direction tabel, select load case, kita pilih yang dinamis, kita pilih yang gempa 4. Oke. Kita masukin ke Excel lagi. Sudah, lalu kita copy ini. Oke, kita paste di Excel kita. Apakah oke? Oke, ini sudah oke ya tabelnya. Lanjut ke tabel ketiga. Kita CTRL-T lagi. Kita unchecklist dulu. Lalu ini kita dispersion, select load case-nya 2 yang dinamis saja. Oh sorry, ini belum ini ganti dulu ya ukurannya NMC. Dan ini kita blok ujungnya saja ya. Nah, kita blok ujungnya. Lalu kayak tadi lagi kita klik OK. Nah, ini kita import ke Excel lagi. Kita copy dan kita paste di sini. Kita paste dan hasilnya oke, sudah oke semua ya. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya. Karena ini sudah oke semua, kita lanjut lagi down. Ini kita silang-silang dulu biar nggak kebanyakan. Oke. Nah, ini kita pilih yang di ujung sini, view preference, lalu kita ganti SDS-nya sesuai dengan yang di Excel tadi. Yang hitungan kita 0,7497. Kita klik OK. Lalu kita pencet lagi ini view override. Sorry, kita Ctrl A dulu. Lalu view override
kita ganti aja yang ini jadi sesuai spesial. Oke. Lalu kita masukin beban kombinasinya yang tadi lah ada 18. Select design combo, kita blok, kita add ke kanan. Lalu ini kita uncheck list dan kita klik oke. Oke. Lalu kita akan mengecek apakah struktur ini bisa menahan beban dan gempa. Kita tunggu. Agak lama ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini rata-rata berwarna oranye dan merah. Jadi ini kemungkinan masih kuat. Nah, ini seperti ini. Lalu kita verify ya. Nah, ini oke. Kita verify all member passesnya. Ini juga oke. Kapasitinya bisa menampung beban berat. Oke, kita lanjut ke penulangannya ya. Ini Excelnya. Ukuran-ukurannya sudah sesuai dan angka ini dapat dari sub yang tidak tadi kita hitung. Ini kita ganti dulu ya displaynya, display design info ke longitudinal reference. Kita ganti satuannya ke NMMC. Oke. Kita ini lantainya atapnya 795 620, 795 520 dan ini 258 419. 58 419 dan ini sudah oke ya. Angkanya sudah sesuai subnya. Lalu kita ke atap. Lantai. Yang tadi atap ya. Ini angkanya 1651 794 dan 520 621. Oke, untuk lantainya, lantai paling dasarnya udah sesuai ya. Untuk yang atas ini untuk lantai paling dasar dan ini yang bawah ini untuk atapnya sudah oke semua. Oke, lanjut. Untuk mencari nilai aksialnya, kita frames, kabel tendons, terus kombinasi 6, kita apply. Oke, kita klik ininya dan ini untuk nilai aksialnya. Kita pindahkan satuannya terlebih dahulu. Nilai aksialnya 4,351. Kita ganti ya di sini 4,351 kilonewton. Oke, kita akan ini ubah menjadi shear reformance untuk mencari nilai desain baru ke shear. Di sini ada angkanya 2,087 dan 1,59. Lalu kita masukkan ke Excelnya. Nah, ini nih udah sesuai 2,087 dan 1,59. Lalu ininya untuk atapnya 1,275 dan 0,979 ya. Kita masukin ke Excel. Oke, di sini sudah ya. Untuk atapnya 1,275 dan 0,979, untuk lantai paling dasar 2,087 dan 1,59. Lanjut ke kolomnya ya. Oke, kolomnya kita ubah dulu seperti ini. Ini untuk kolomnya 3600. Kita ubah dulu ininya. Nah, ini kita perbesar 3600 dan sudah oke ya untuk ukuran kolomnya. Lanjut, kita akan mencari aksialnya. Ini frame cable tendons dan combo 18 kita apply. Oke, kita klik kanan. Ini dia aksialnya. Kita ubah dulu ukurannya. Oke, 1040,115. Kita masukkan ke Excel 1040,115. Oke,
Nah ini sudah oke ya. Lanjut kita ke desain tulangan geser kolom. Kita ganti lagi desain infonya, lalu kita kita persatuannya kita ubah. Nah, di sini 0,862 kita masukkan ke Excel 0,862. Oke. Dan ini dua-duanya pakai Xmax. Lalu oke. Dan yang terakhir ya, kita akan mencari desain tulangan plat lantai. Kita ini dulu ke XY tampilannya. Oke. Ini lantai paling dasar ya, kita ubah dulu, kita shell M11 apply. Oke. Nah, kita zoom untuk mencari nilainya. Nah, di sini sekitar 3,95 ya saya ambil. Kita satuannya kita ganti dulu 3,9. Jadi saya ambil 3,95, kita masukkan ke Excelnya ya. Oke, sudah 3,95. Lalu ininya 1,818 untuk lapangannya, tulangan arah X lapangannya 1,818. Oh ya, ini lantai dasar dulu ya. Lalu kita masuk ke lantai atapnya. Nah, untuk lantai atapnya di sini untuk tulangan arah X-nya tumpuannya 3,26. Kita masukkan di Excel 3,26. Lalu untuk lapangannya 1,41 ya, sekitaran itu 1,41. Kita masukin ke Excel juga 1,41. Nah, itu tadi untuk atapnya dan lantainya untuk tulangan arah X-nya ya. Lanjut ke tulangan arah Y-nya. Kita ganti. Oke, untuk lantai kita desain info, kita shell, kita jadi M22 ini untuk tulangan arah Y-nya. Lalu kita zoom lagi. Nah, di sini 3,25 untuk arah Y tumpuannya. Nah, ini 3,25. Kita masukkan ke Excel 3,25. Lalu bawahnya untuk lapangannya 2,12 untuk lantai dasar ya. Nah, untuk lantai atapnya kita masukkan 3,08 di sini ya, sekitaran 3,08. Kita masukkan ke Excel. Lalu untuk lapangannya 1,76. Oke, lapangannya 1,76. Dan ini udah oke semua. Jadi kita gunakan P10 ukuran 100 dan P10 ukuran 120. Nah, ini untuk tulang, untuk ininya dipasangnya 3D32. Oke. Untuk desain balok gesernya bisa dilihat. Lalu untuk desain utama kolomnya oke juga. Untuk desain tulangan geser kolom 3D13 150 yang kita gunakan. Lanjut untuk platnya P10 100 dan P10 120.